Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam. Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda, masih episode Challenge Politik Talent Pilkada Garut 2024. Sejumlah tokoh, jumlah aktivis sudah saya hadirkan di ruang visual Anda, semua berbicara dari berbagai sudut pandang dan persepsi terkait Pilkada Kabupaten Garut. Kali ini di ruang visual Anda saya hadirkan salah satu legenda hidup di demokrasi, berapa zaman sejak Orde Baru, kemudian reformasi dan sampai hari ini masih bertahan. Siapakah gerangan? Adalah Pak Daba Tabrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Pak Daba Tabrani Sebuah, Anda adalah saksi pergantian kepemimpinan baik dalam skala nasional, regional, ya Jawa Barat dan Kabupaten Garut. Hari ini pilkada tinggal kurang dari 2 pekan akan segera kita jalani. Dalam kaca pandang Anda, pilkada hari ini Kabupaten Garut seperti apa suasananya? Ya, setidaknya agak sedikit rancu gitu ya. Yang saya pertanyakan itu hanya satu. Oke. Jadi Bawaslu itu fungsinya apa? Badan Pengawas Pemilu. Pemilu. Oke. Nah, itu di 42 kecamatan ada. 435 desa ada semuanya. Kemudian apa yang Anda lihat? Kinerja mereka tidak fair atau apa? Kayaknya tidak bekerja. Tidak bekerja. Mereka dapat gaji. Oke. Nah, yang saya pertanyakan fungsinya apa? Fungsinya apa? Salah satu contoh yang sederhana. Contoh. Ya. Oke. Banner. Ada gambar Prabowo. Oke. Itu kan nggak boleh. Undang-undang udah mengatakan konstitusi. Karena dia udah presiden. Iya. Itu milik semua. Oke. Ini yang harus kita pencerahan itu di situ sebetulnya. Oke. Ya. Artinya Anda melihat di sini tidak ada tindakan dari sampai hari ini belum pernah ada. Minimal mengingatkan, KPU Garut mengingatkan paslon itu untuk mencabut. Dan Anda tidak melihat itu? Tidak melihat itu. Baik dari KPU ataupun Bawaslu? Iya. Terutama Bawaslu? Ya, Bawaslu tidak pernah muncul. Bawaslu tidak pernah muncul. Oke, selain itu, apalagi yang Anda merasa? Yang kedua, ya, harapan saya ini, ya, masalah aparatur, sipil, polisi, tentara juga harus netral. Harus netral. Ya, ini kan pengalaman masa lalu kita udah terbuka lah. Cuma sekarang demi Garut sekarang. Demokrasinya harus. Anda melihat memang ada bibit-bibit ketidaknetralan dari sejumlah ada dong, ketidaknetralan. Contoh pelanggaran yang kita dengar hampir semua orang tuh udah tahu pembagian beras. Pembagian beras. Salah satu paslon. Salah satu paslon. Oke. Nah, itu salah satu harusnya kan dari awal udah dicegah. Ada aparatur polisi, ada TNI di sana termasuk yang menggemar-gemar sekarang. Bapak Presiden, saya tidak ikut campur. Saya pengen lihat demokrasi berjalan dengan baik. Tapi pada kenyataannya di lapangan? Di lapangannya. Apakah Anda sudah pernah melihat ada sebuah pelaporan? Misalnya kasus-kasus ini dilaporkan ke Bawaslu? Ya laporan, tapi nggak ada tanggapan secara maksudnya dimasukkan ke media. Oh, nggak pernah KPU membuatkan klarifikasi? Belum pernah. Oke. Anda sepertinya melihat ini adalah dari 2 pasangan calon, tidak berimbang. Nah, Anda sendiri posisinya ada di mana hari ini? Begini Pak Janur ya, kalau kita dikejar secara intelektual, Pak Helmi, 2 periode dia wakil bupati. Wakil bupati. Siapa yang nggak kenal Pak Helmi? Kenal lah, 2 periode. Sebelumnya juga dia politisi kan? Yudi udah tahu pengusaha Kadin. Ya. Dari 02 juga Pak Sakur siapa? Kenal lah semua. Akademisi pernah ikut juga kontestasi. Putri ya memang baru datang. Ini dipertanyakan. Ada beberapa kejanggalan. Contohnya kader Golkar itu kan ada kaderisasi. Ya. Tapi yang dimunculkan yang lain. Anda melihat ini sebuah hal yang ganjil buat Anda? Ganjil dong. Untuk apa di partai ada kaderisasi? Dan ada konvensi juga. Ada konvensi. Kalau yang diprioritaskan bukan kader. Iya. Itu. Dasarnya dari mana memilihnya? Ya. Baik dari Gerindra, dari beberapa partai. Saya tadinya udah senang-senang aja pasti dari kader. Terbuka gitu, ada kader-kader yang masuk. Ternyata diam-diam sekarang muncul ini. Aduh. Semua tersingkir ya? Tersingkir. Ini fenomena apa menurut Anda hari ini? Ini kita mendengung-dengungkan tidak menjalankan
aturan main. Aturan main tidak dipakai. Aturan main. Di tiap partai kan ada aturan main. Banyak pemain luar langsung megang kendali. Kan sekarang lagi musim naturalisasi. Sepak bola juga kan ada naturalisasi, ada dasar hukumnya dong. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Oke. Iya. Saya dengan pidatonya terus terang aja ya, secara pribadi ini. Begitu lihat Prabowo pidato, ya, saya salut loh. Salut. Itulah jiwa aslinya Prabowo yang saya tahu. Tapi sebelum ini, maaf. Tapi begitu, mudah-mudahan apa yang dia katakan waktu pidato calon presiden, waduh, harapan saya itu insya Allah Indonesia bangkit ya. Tapi pesimis nggak Anda lihat pilkada aja salah satunya di Garut dengan ini indikator kecil kan? Nah, harusnya ada pengawasan di tiap. Ada pengawasan. Perbaikan. Idealnya menurut Anda dari kedua pasangan calon ini yang mana sih yang harus dipilih oleh warga masyarakat? Ya begini ya, suka atau tidak suka ya. Wawuh, deket, dehes, pilih. Tewawuh, tewano, tong dipilih. Hanya tewawuh, tewano dipilih kan terlucu. Itu filsafat Sunda. Bagaimana ketika dia menawarkan gagasan, visi misi misalnya selaras, walaupun tidak dikenal, boleh nggak? Begini, saya hargai seorang rektor, Uniga, ya, perguruan tinggi. Kalau pikiran Iya. Pas aplikasi, ini pengalaman saya. Pas aplikasi kan berbenturan dengan kondisi apa. Kalau Pak Helmi kelebihannya, dia udah ngalamin 2 periode. Selama 2 periode, apakah dia melebihi Pak Rudi penampilannya? Tetap dia jaga matahari itu adalah Pak Rudi. Tetap mataharinya satu. Apa kekurangan selama masa kepemimpinan Pak Rudi? Dia akan perbaiki sekarang. Jadi Anda lebih cenderung melihat ke Helmi. Karena apa? Udah dikenal. Kemudian sisi lebih dari seorang Helmi Budiman jagoan Anda ini apa sih? Selain tadi yang Anda paparkan. Yang tidak menjadi matahari dua pada saat dengan Rudi. Kemudian dia lebih dikenal. Saya berbicara akhlak ya. Akhlak, adab. Dengan siapapun. Dengan si A, orang mampu, tidak mampu, yang anu. Itu yang terjaga sampai hari ini. Yang terpanggil jiwa saya. Dari Helmi? Ya. Sementara di calon yang lain-lain Anda melihat itu kan? Kebetulan, karena mereka belum pernah jadi pejabat Bupati Garut 2 atau Garut 1. Ya. Bagaimana dengan asumsi publik yang mengatakan saat ini butuh perubahan, butuh sosok baru? Yang dimaksud perubahan itu kan harus jelas dong. Ya. Indikatornya seperti apa perubahan teh? Ya. Kita setuju perubahan mah. Yang tidak baik menjadi baik kan gitu. Tidak baik menjadi baik. Ada yang kurang kita tambahin. Kan gitu. Jangan ditambah-tambah bari itu jelas. Terakhir Mbak, yakinkan masyarakat Kabupaten Garut bahwa jagoan Anda ini layak untuk dipilih. Silakan. Jadi begini ya, yang paling penting ya untuk masyarakat Garut, ayo kita lakukan pemilihan bupati dan wakil bupati. Tapi dengan harapan apa? Wawuh, wanoh, someah. Lamun dengan dasarnya hanya pemberian, dikasih beras, dikasih anu, jangan harap Garut tidak akan maju. Tidak akan maju. Insya Allah, ya, sepengetahuan saya, ya, harus cenderung kepada akhlak. Seberapa optimis Anda terakhir? Kalau bermain jujur, saya bilang optimis. Bermain jujur, optimis. Bermain jujur. Ya. Dari sudut mana? Ini kartunya saya bisa jelaskan dong. Baik. Terima kasih pada Mbak. Walaupun singkat, tetapi secara substansi masyarakat memahami bahwa seorang sosok Dabatra berani juga masih turun gunung. Pokoknya yang terakhir, kedaulatan ada di tangan rakyat. Tentukan dengan yang baik dan benar. Tentukan dengan baik dan benar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya kembali nanti akan menjumpai Anda dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Daba. Undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.